Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Imaya, saya guru fikih di MTS Matlaul Anwar Citasuk, Serang, Banten. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG di IAIN Ponorogo batch 1 tahun 2025. Pada video kali ini saya akan membawakan materi ketentuan makanan minuman halal dan haram. Saya menggunakan metode pembelajaran problem-based learning. Kira-kira seperti apa videonya? Kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat semua ya. Kali ini Ibu absen dulu ya. Akrom, Elisa, apa? Faiz, Jessica, Siti Salpia, Aditya Nugraha, Muhammad Arif, Muhammad Rusdi, Siti Jahratus Solihah, Uswatun Hasanah. Sudah ya, sudah habis semua ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi ketentuan halal haram makanan dan minuman ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Datang ya seperti biasa kita harus membaca pembiasaan terlebih dahulu ya. Kita membaca surat pendek yaitu surat Al-Insyirah ya. Mari kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na kawisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita berdiri semua ya. Ya. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu diriku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Ya, duduk kembali. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bab haji dan umroh ya. Haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib kita laksanakan untuk orang yang sudah mampu melaksanakan ya. Haji ini hukumnya adalah fardu ain ya, fardu ain. Dan umroh artinya adalah kunjungan ke Baitullah ya untuk melakukan ibadah tawaf, sa'i, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ketentuan halal haram suatu makanan dan minuman ya. Apa yang kamu ketahui tentang makanan dan minuman yang halal dan haram? Ada yang tahu? Makanan halal. Kalian tadi pagi sudah makan, sudah sarapan? Sudah. Sarapan dengan apa? Nasi, mie goreng. Nah, contoh-contoh tadi itu contoh makanan apa? Ada yang tahu? Makanan halal. Mengapa kita harus mengkonsumsi makanan halal? Kenapa? Ada yang tahu? Agar dapat ridho dari Allah. Agar tubuh kita menjadi sehat. Ya, dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran pada kali ini agar kalian dapat mengetahui arti dari makanan halal dan makanan haram. Dan agar kalian dapat mengidentifikasikan ya, mana makanan halal, mana makanan haram. Apakah kalian mengetahui contoh makanan halal dan haram? Ada yang tahu? Contohnya daging ayam, apalagi daging kambing ya. Terus daging sapi. Contoh dari makanan haram apa? Daging babi. Terus apa lagi? Daging anjing. Apa lagi? Tikus itu haram karena menjijikan ya. Ya itu ya. Nah, sekarang kita akan menyimak video ya agar kalian bisa tahu sedikit materi tentang makanan halal dan haram ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal. Pertama, pengertian makanan dan minuman yang halal ya. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang diperbolehkan dikonsumsi menurut agama Islam. Seperti tertera dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Berdasarkan ayat di atas, makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seseorang harus memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu halal ya. Yang kedua harus baik atau thayyib. Pertama dulu ya Ibu jelaskan. Kita konsumsi makanan itu harus halal yang pertama. Yang kedua harus baik. Baik itu artinya thayyib. Thayyib ini bahasa Arab ya, artinya baik. Yang pertama harus halal. Halal ini maksudnya adalah yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita konsumsi. Contohnya seperti daging ayam ya, nasi, buah-buahan, daging kambing, daging sapi ya.
Terus sayur mayur itu adalah makanan halal. Itu jelas halal. Yang kedua harus baik dan toyib. Apa itu baik dan toyib? Adalah makanan yang menyehatkan, ya, yang bisa bikin kita sehat, mengandung vitamin, mengandung nutrisi, ya. Jadi makanan yang tidak mengandung zat-zat kimia atau pewarna tekstil, bukan yang mengandung makanan yang mengandung boraks, tahu boraks, ya, atau pengawet mayat, itu tidak boleh kita konsumsi, ya. Jadi yang pertama harus halal, yang kedua harus baik atau toyib, paham? Ya. Nah, di sini ada halal, ya. Halalnya suatu makanan atau minuman ini meliputi 3 hal. Yang pertama, halal karena zatnya. Halal karena zatnya. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Ibu jelaskan yang pertama dulu, ya. Dikatakan halal itu pertama harus zatnya halal, ya. Jelas zatnya halal, bendanya asli halal. Misalkan kayak ayam gitu, ya, buah-buahan, itu zat, ya. Bendanya emang udah halal. Yang kedua, cara mendapatkannya harus halal. Uangnya harus halal, kerjanya harus halal. Nggak boleh dari mencuri, nggak boleh dari menipu, ya. Itu cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal karena proses atau pengolahannya. Jadi prosesnya juga harus halal. Kita memakan daging ayam bakar, prosesnya harus benar, prosesnya harus halal. Gimana maksudnya? Jadi cara penyembelihan ayamnya harus benar. Harus gimana? Harus dengan menyebut asma Allah ayamnya, ya. Jangan ayam sudah meninggal atau ayam tiren mati kemarin kita makan, itu sudah haram ayamnya. Jadi yang kita makan itu harus ayam yang masih hidup, disembelih lehernya, ya, sampai putus uratnya dengan menyebut nama Allah. Terus proses pengolahannya, memasaknya harus benar. Jangan pisau yang tercampur dengan bahan-bahan najis misalkan, ya. Itu jadi prosesnya juga harus halal. Maka kalau misalkan sudah memenuhi 3 syarat tadi, halal zatnya, halal cara mendapatkannya, uangnya, terus halal karena prosesnya, maka kita boleh mengkonsumsi. Itu sudah jelas halal, ya. Kalau misalkan salah satunya tidak terpenuhi, misalkan tidak halal uangnya, kita beli makanan itu hasil curian, misalkan, itu namanya makanan haram, ya. Tidak boleh, kita tidak boleh mencuri, ya, karena nanti yang kita makan itu menjadi darah yang mengalir ke tubuh kita itu tidak bermanfaat, ya. Akhirnya doa kita susah dikabulkan, tidak mudah dikabulkan sama Allah, karena makanan yang kita makan itu mengandung makanan-makanan haram. Paham, ya? Jadi kita harus memenuhi 3 syarat tadi, ya. Halal zatnya, halal cara mendapatkannya, halal cara proses pembuatannya. Tiga-tiganya itu harus halal. Kalau semuanya sudah halal, maka kita boleh mengkonsumsi, ya. Yang kedua, toyib. Toyib adalah baik, ya. Makanan atau minuman tersebut harus toyib, artinya baik bagi tubuh, baik bagi kesehatan. Jika mengandung formalin, pewarna tekstil, dan lain sebagainya, maka makanan tersebut tidak baik, tidak toyib, ya, tidak boleh dimakan. Paham? Adapun untuk jenis makanan dan minuman yang halal, ya, yang pertama, semua makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, semua makanan dan minuman yang baik, tidak kotor dan menjijikan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan, tidak bikin kita merusak akal kita, atau tidak bikin merusak moral dan akidah kita, ya. Itu adalah jenis makanan dan minuman halal. Pertama, makanan itu harus yang halal, yang dihalalkan oleh Allah sama Rasul, ya.
Yang kedua, semua makanan itu yang mengandung unsur kebaikan, tidak kotor, tidak menjijikan. Misalkan makanan itu buah-buahan, itu kotor apa menjijikan? Bersih. Nanti berarti boleh dimakan. Contohnya misalkan makanan yang menjijikan apa? Yang kalian merasa jijik apa? Itu tidak boleh dimakan kalau kita merasa jijik. Contohnya cacing, itu nggak boleh dimakan. Terus cicak, jijik nggak? Iya, itu nggak boleh dimakan. Katak, kelelawar ya, itu nggak boleh dimakan. Pokoknya hal-hal yang menjijikan itu haram untuk kita makan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudorot ya. Jadi semua makanan yang tidak memberi mudorot itu boleh kita makan ya. Kalian sudah paham pasti kayak buah-buahan, sayur-sayuran, daging ayam, daging kambing ya, daging sapi itu semuanya baik buat kesehatan. Misalkan contohnya yang buat mudorot apa? Ada yang tahu? Yang bisa merusak badan kita, moral kita, akidah kita apa contohnya? Ada tuh tanaman kecubung, tahu? Nah, contohnya itu, kecubung itu bisa memabokkan, itu makanya dilarang, bisa menghilangkan moral kita, bisa menghilangkan akal kita, maka dilarang untuk dikonsumsi. Homer ya, obat-obatan terlarang, itu tidak boleh kita makan, kita konsumsi tidak boleh, diharamkan ya. Manfaat makanan dan minuman halal ya. Yang pertama, dengan kita mengkonsumsi makanan dan minuman halal ini banyak manfaatnya ya. Yang pertama yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah ya, karakter yang positif dan terhindar dari akhlak mazmumah, akhlak yang tidak baik terhindar ya. Yang ketiga, manfaatnya adalah menjadi sumber tenaga, energi positif, sekolahnya kita jadi semangat ya. Mau ibadah, mau sholat semangat, jadi hawanya hawa positif. Kalau kita selalu mengkonsumsi makanan halal ya, energinya selalu positif. Terjaga kesehatannya, manfaatnya jadi badannya sehat, bugar ya. Terus menjaga hati dan akal seseorang. Jadi dengan mengkonsumsi makanan halal dan minuman halal, hati kita terjaga, akal kita terjaga, tidak cepat sakit hati, tidak cepat tersinggung misalkan, tidak cepat galau gitu ya, karena yang kita konsumsi adalah makanan-makanan halal. Terus mendapat keberkahan dunia akhirat ya, mendapatkan keberkahan karena setiap kita beribadah semangat, mau sekolah semangat, badan kita sehat, otomatis kita bahagia dunia akhirat ya. Terus membawa ketenangan hati dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kali ini Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok ya. Kita bagi kelompok ya. Semuanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh 5 ya. 5. Yuk kita ini kursinya gabungkan 5 kelompok. Cari kelompoknya masing-masing. Boleh laki-laki semua ya. 5. Ayo. Gabung masing. 1, 2, 5. Ini ambil 1. Siapa aja boleh. Ini 5 ya, laki-laki semua ya. Ada lembar kerja peserta didik ya. Di sini ada nama, ditulis namanya ya, siapa aja. Kelompoknya di sini kelompok 1, kelompok 2, ingat-ingat ya, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompoknya ditulis, hari apa, tanggal berapa, tahun pelajarannya 2024-2025 ya. Silakan kerjakan, perhatikan, dilihat kertasnya masing-masing. Kemukakan analisa kalian terhadap gambar di atas. Ini makanan apa ini? Coba. Babi ya, masakan babi ya. Nah, kalian kemukakan analisa kalian tentang makanan ini ya. Ini makanan halal atau haram misalkan ya. Yang kedua ini adalah makanan apa? Ayam bakar ya. Kemukakan analisa kalian terhadap gambar di atas ya.
Ya, udah selesai? Udah, alhamdulillah. Sekarang kita presentasikan ya. Ibu panggil dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 maju semuanya. Ibu akan koreksi dulu ya. Di sini ada gambar makanan yaitu daging babi ya. Kemudian analisa kalian terhadap gambar di atas. Ini adalah daging babi yang tidak boleh dimakan. Berarti makanan haram. Ya. Yang kedua yaitu adalah ada gambar makanan ayam bakar. Ini adalah makanan halal. Ya. Mengapa perlu mengetahui jenis-jenis makanan yang halal? Agar kita bisa memilah-milih makanan yang boleh kita konsumsi tiap hari ya. Sebutkan manfaat makanan dan minuman yang halal. Apa? Yang pertama, mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, badan kita menjadi sehat. Yang ketiga, hidupnya akan tenang, berkah, ya bahagia dunia akhirat. Dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya ya. Yang terakhir, ketika kalian sudah membaca cerita Nabi Adam dan Hawa ya. Di sini ada cerita Nabi Adam dan Hawa ya. Apakah yang dimakan oleh Nabi Adam dan Hawa? Buah khuldi. Buah khuldi ini makanan halal atau haram? Haram. Karena makanan yang termasuk dilarang oleh Allah. Makanya Nabi Adam dan Hawa ketika tergiur oleh godaan syaitan memakan buah khuldi, Allah marah, Allah murka ya. Langsung dikeluarkan dari sorga, langsung turun ke bumi. Pokoknya makanan halal itu adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah. Makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh Allah. Apapun itu yang dilarang, pokoknya tidak boleh dimakan. Paham? Ya, kesimpulannya pembelajaran hari ini adalah ketentuan makanan, minuman halal dan haram ya adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya ya. Makanan halal dan haram ini mempunyai 3 kriteria. Yang pertama harus halal, yang kedua harus baik atau thayyib. Dan makanan bisa dikatakan halal harus mempunyai 3 syarat. Yang pertama, halal dari zatnya. Yang kedua, halal mendapatkannya, cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal proses pembuatannya. Nah, paham? Ya. Dan manfaat dari mengkonsumsi makanan halal dan minuman halal adalah yang pertama, bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, badan kita semakin sehat. Yang ketiga, aktivitas menjadi energik ya. Keempat, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Yang kelima, mendapatkan ketenangan dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya ya. Paham? Ada yang ingin bertanya? Sudah? Ya. Kalau sudah paham, kita akhiri ya
pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.